Kembali hari ini kita telah melaksanakan puasa Ramadan satu hari pertama. Sudah sepantasnya dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan hari ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang insya Allah semoga Allah menerimanya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dengan ajaran beliau lah, perantaraan beliau lah, kita bisa menikmati iman, kita bisa menikmati Islam, kita bisa menikmati Ramadan. Kalau bukan melalui beliau, mungkin kita tidak bisa menikmati, tidak bisa berkumpul seperti hari ini. Begitu bergembira kita dalam bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pengurus beserta jajarannya. Hadirin rahimakumullah, tadi judul yang disampaikan adalah bekal menuju Ramadan. Mungkin kita koreksi saja sedikit karena kita sudah masuk bulan Ramadan ya Pak ya. Kita bekal di bulan Ramadan saja. Nah, apa sih bekal kita supaya kita bisa menikmati Ramadan ini? Para salafus saleh memberikan sebetulnya menuju bulan Ramadan 3 bulan sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri. Nah, karena kita sekarang sudah masuk bulan Ramadan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah persiapan batin kita. Ini alhamdulillah kita rame-rame di sini, kita bergembira. Sebetulnya hati kita baru harus dibuat gembira ketika kita menyambut bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriringan antara kekuatan jiwa kita itu tadi pagi kita sudah membahas sedikit memulainya, yaitu dengan niat. Dengan niat yang ikhlas kita mempersiapkan diri bahwa di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Apa itu sesuatunya? Nah, ini ada hubungannya. Beberapa persiapan antara satu persiapan dengan persiapan yang lain berhubungan. Contohnya kita katakan tadi persiapan hati. Bagaimana hati kita supaya kita bergembira, supaya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh bergairah. Nah, dalam hati kita memang harus meletakkan sesuatu harapan. Apa harapan kita? Kita senang, tidak akan ada pengaruh apa-apa dalam kegiatan kita sehari-hari kalau kita tidak mempunyai harapan. Baik dalam kegiatan kita sehari-hari maupun dalam pekerjaan, misalnya anak kita lagi sekolah, ketika beliau mau mengikuti ujian ada persiapan. Nah, persiapan itu apa? Tekan dalam diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini yang kita tahu sesuatu bulan yang penuh nikmat. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja kita ada bekal, ada ilmu. Kalau istilahnya fikihnya, kita harus mengetahui apa sih yang harus kita siapkan. Ilmunya seperti apa sih bulan Ramadan itu? Kenapa kok kita harus menunggu bulan Ramadan? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan sesuatu di bulan Ramadan? Dan apa sanksinya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar di bulan Ramadan? Nah, tentu ada ilmunya. Nah, ini namanya persiapan ilmu. Harusnya sebelum bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak belajar tentang puasa itu sendiri, tentang Ramadan itu sendiri. Apa saja hal-hal yang istimewa di bulan Ramadan dan bagaimana cara melaksanakannya. Kalaupun kita tahu kita berpuasa, tapi kita tidak tahu apa yang membatalkan puasa, kira-kira bagaimana hasil puasa kita? Kita tahu bulan Ramadan, tapi kita tidak tahu apa istimewanya bulan Ramadan itu, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan yang mungkin di bulan-bulan lainnya tidak bisa kita lakukan. Jiwa kita ada harapan,
kita akan meninggikan bulan Ramadan itu. Nah, contoh sederhananya begini Bapak dan Ibu ya. Kita biasanya waktu saya masih kecil ya, kalau disebut nama orang tua kita marah. Betul nggak Pak? Ada nggak mengalami gitu? Ya. Kalau sekarang kira-kira gimana? Anak-anaknya disebut nama bapaknya marah nggak? Ada perbedaan. Kenapa dia marah? Kenapa tidak? Pasti ada alasannya. Begitu juga begini. Kita Al-Quran, tiba-tiba kelihatan kita orang menyepelekan atau merobek Al-Quran atau membakarnya. Kira-kira hati kita gimana? 150.000. Dan yang punya bukan kita, punya dia sendiri atau punya siapa, nggak ada hubungannya dengan kita. Tiba-tiba di depan kita orang merobek Al-Quran. Gimana hati kita? Kalau hati kita tidak marah, iman kita harus bertanya. Dan kenapa kita marah? Karena kita meninggikan nilai dari Al-Quran itu sendiri, bahwa kita yakini Al-Quran adalah firman Allah. Apabila orang menyepelekannya, maka timbul marah di dalam diri kita. Itu hal yang negatif. Bagaimana hal yang positif tadi? Ketika kita datang bulan Ramadan, kita begitu senang. Ada hati kita, wah, saya harus melakukan sesuatu di bulan Ramadan ini. Ya, persiapannya lebih baik, maka kita harus mempunyai ilmu. Jadi kita harus banyak belajar, banyak membaca. Kalau malas membaca, banyak bertanya atau banyak mendengarkan fikih bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang ketiga, di luar tadi persiapan cinta kita, keinginan kita untuk melaksanakan suatu bulan Ramadan yang ditunjang oleh keilmuan kita, maka ada hal persiapan kita yang ketiga, yaitu kita mempersiapkan fisik kita. Karena di bulan Ramadan ini kan kita biasanya kita makan siang hari. Sekarang kita tidak boleh makan siang hari. Berarti kan kita harus secara fisik kita harus siap, supaya ketika kita puasa atau tidak berpuasa, kegiatan rutin kita malah bertambah untuk mencapai keistimewaan bulan Ramadan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan fisik tersebut? Karena ini sudah memasuki bulan Ramadan, bahwa jangan sampai alasan malas puasa akhirnya kita tidur saja. Itu kan tidak. Secara fisik akan lemah. Kita harus tahu juga ilmunya tentang fisik ini, apa yang menyebabkan fisik kita menjadi menurun. Kapan kita boleh tidur? Kapan kita dianjurkan tidur? Kapan kita malah diharapkan untuk tidur? Itu juga keilmuan. Tidur yang dianjurkan contohnya beberapa menit, sekitar setengah jam sebelum sholat zuhur, itu tidur itu dianjurkan, tidur Rasulullah. Namanya qalilullah. Itu menjadi ibadah. Karena ketika kita sholat sunat ternyata dinilai seakan-akan kita sholat wajib. Itu kan memberikan motivasi juga bagi kita, bahwa kita, oh ya, ilmu tadi bukan hanya ilmu menyangkut fikihnya bulan puasa itu sendiri atau bulan Ramadan, tapi juga ilmu bagaimana mempersiapkan fisik kita. Ilmu tersebut bisa kita pelajari melalui ilmu agama atau kita pelajari melalui ilmu kesehatan. Hadirin rahimakumullah, di luar yang tiga itu, bagusnya kita mau mempersiapkan materi juga. Karena di bulan Ramadan, bagaimana kedudukan sedekah itu berlipat ganda dibandingkan hari-hari lainnya. Kalau hari biasa saja, sepohon satu batang padi ya, yang punya 7 cabang, kemudian dengan 7 itu memiliki rantingnya yang sebanyak 10, kemudian setiap itu berisi juga 10. Begitu kira-kira maksud dari ayat surat At-Taubah. Nah, artinya apa? Kalau kita mempersiapkan bersedekah pada bulan Ramadan yang mempunyai nilai berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan biasa, maka tentu kita siapkan materi. Kita harus siap bahwa ya itu sedekah bulan Ramadan. Jadi betul-betul kita memuliakan bulan Ramadan itu dengan beberapa persiapan.
Sekali lagi, karena kita sudah masuk bulan Ramadan sekarang, baru hari pertama, tidak terlambat. Kita siapkanlah bahwa oh ya, kita punya target sedekah kita siapkan, kita sisihkan setiap hari, apakah setiap subuh, apakah setiap mau berangkat ke masjid atau bagaimana, kita coba rutinkan. Target yang kita tetapkan itu kita lakukan. Begitu juga panitia sudah menyiapkan bahwa untuk Ramadan ini panitia butuh yang biaya rutin sebanyak 1 juta lebih kurang. Maka mungkin kita akan memikir-mikir kira-kira berapa hari kita mau membiayai ini. Nah, ini karena sedekahnya ini luar biasa dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Nah, ini juga persiapan ketiga yang kita namakan dengan persiapan yang keempat, persiapan materi. Hadirin rahimakumullah, kalau persiapan-persiapan tersebut kita sudah lakukan, maka apa yang harus kita lanjutkan? Kita sudah punya ilmu tentang Ramadan, kita sudah memberinya, maka kita harus mendakwahkan bahwa bulan Ramadan ini mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita. Mungkin saja kita mendapat tantangan, apalagi dalam bulan puasa katanya kita harus bersabar. Nah, kadang-kadang ketika kita harus bersabar tersebut, maka ada tantangan dari lingkungan kita. Kadang-kadang yang namanya teman di kantor yang dia tidak, ya dia menganggap bulan puasanya bulan biasa, sehingga tidak ada istimewa buat dia misalnya. Maka kita kadang-kadang digoda di sana. Bagaimana kita menyikapi? Nah, tentu saja kita menyampaikan bahwa maaf, saya sedang puasa. Kalau diajak berdebat, saya sedang berpuasa. Kok bisa kita mengatakan hal itu? Ya itulah persiapan fisik kita yang kita lakukan, bukan hanya untuk berpuasa. Nah, ini kan ilmunya juga, tetapi kita juga ketika kita harus menyiapkan pada malam hari, kita harus menegakkan malam, atau distilahnya dengan qiyamul lail. Nah, untuk qiyamul lail ini perlu juga persiapan fisik supaya kita bisa memaksimalkan malam itu. Karena dalam bulan puasa itu kita bagaimana caranya supaya kita sedikit tidur, banyak beramal. Nah, orang mengatakan kalau sudah kita sholat witir, kita tidak bisa lagi sholat tahajud. Banyak pertanyaan yang disampaikan. Nah, kalau kita punya ilmunya, oh iya benar, kalau habis sholat witir kita tidak langsung bisa sholat sunat lagi. Bentar, asal kita tertidur, bangun lagi, itu sudah kita sudah bisa sholat lagi, menegakkan sholat malam. Nah, tanpa ilmu tentu kita tidak bisa memaksimalkan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Hadirin rahimakumullah, hal yang lain kita perlu siapkan bahwa kita harus bersabar. Bagaimana kita sabar supaya apapun yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas karena Allah. Karena kita tahu bahwa untuk beramal itu sederhana syaratnya, hanya 2 saja. Bahwa kita ikhlas karena Allah, kemudian kita mencontoh apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat, diikuti oleh para sahabat. Nah, kalau kita tidak bersabar, jadi sabar ini juga merupakan hal yang wajib kita siapkan diri kita supaya kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Kemudian hadirin rahimahullah, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ketahuilah bahwanya seorang mukmin terkumpul baginya pada bulan Ramadan 2 jihad terhadap dirinya, yakni jihad pada siang hari dengan berpuasa dan jihad pada malam hari dengan qiyamul lail. Maka barang siapa yang melakukan antara 2 jihad ini, kemudian dia memenuhi hak-haknya dan bersabar di atasnya, niscaya dia akan memperoleh pahala tanpa putus. Jadi kita kalau dengan bisa kita melaksanakan puasa dengan hak-haknya, dengan bagaimana caranya, maka kita bisa mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya tutup, kesehari-harian kita, saya mendapatkan beberapa pertanyaan
Bagaimana dengan biasanya kalau kita habis subuh kita itikaf, kemudian ada yang dinamakan dengan salat syuruk. Padahal syuruk itu kan matahari terbit yang dilarang atau haram hukumnya untuk salat. Bapak dan Ibu rahimahullah, di sana kita ada pedoman waktu syuruk ada. Kalau nggak salah saya hari tadi itu 6.20. Syuruk itu artinya matahari mulai terbit. Memang pada saat matahari mulai terbit untuk sholat. Jadi jangan sampai pas syuruk, sholat, syuruk, nah, sebetulnya isyraq. Langsung kita sholat. Padahal sholat itu haram. Tidak boleh kita sholat pada saat terbitnya matahari. Ada dua waktu yang tidak dibenarkan atau haram sholat, yaitu pada saat matahari mau terbit, pas mulai terbitnya, kemudian pada saat matahari terbenam, mau terbenam. Jaraknya sekitar 10-15 menit. Ya amannya di atas 15 menit lah. Nah, kalau 6.20 itu syuruk, maka kita boleh sholat syuruk itu sekitar 15 menit setelah itu. Jadi kira-kira 6.35 atau lebih kurang 10 menit sebelum sholat duha. Ada perbedaan pendapat di sini bahwa sholat duha itu sama dengan syuruk. Ada perbedaan pendapat begitu. Tapi kalau saya meyakini bahwa kalau sama sebelum sholat duha, kira-kira begitu waktunya. Kemudian caranya sama saja dengan sholat sunat biasa. Yang jadi masalah adalah bahwa kalau kita dari subuh itu kita iktikaf di masjid, seandainya kita sudah keluar, maka tidak ada lagi sholat subuh tentang itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lepas wudhu, itu juga tidak ada lagi sholat subuh. Jadi betul-betul kita menahan iktikaf di masjid. Setelah sholat subuh, kita pertahankan wudhu kita sampai waktu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, barulah kita mungkin berduduk lagi untuk sholat duha. Nah, kira-kira itu yang saya lihat keistimewaan, di mana pada hari tadi alhamdulillah banyak yang iktikaf lagi sampai sebab nanti saya berbagi dengan teman-teman Bapak dan Ibu sekalian. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga judul yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengurus. Saya mohon maaf apabila ada hal kesalahan yang mungkin saja saya lakukan tanpa kesadaran saya sadari. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah datang dari saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan mohon maaf kepada jemaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.